Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun perbedaannya, tetap saja kita harus saling mendoakan satu sama lain sebagai sesama muslim, sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu tanah air. Juga saudara-saudara kita di belahan bumi manapun sesama muslim, wabil khusus di Palestina, di Gaza, semoga Allah mudahkan urusan mereka, Allah menangkan peperangan mereka, dan yang gugur Allah sambut sebagai syuhada, lalu ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin, Allahumma amin. Kalau saya cermati thumbnail dari kontennya Gus Sane ini mau memberikan saya hadiah. Saya baca hadiahnya itu menarik dan saya melalui konten ini menerima hadiah itu. Saya mengagumi bagaimana Gus Sane ini tidak keliru menuliskan judul sebagaimana yang bisa kita lihat bersama. Saya ini sok membela kelompok sebelah, maksudnya Wahabi, menanggapi konten saya dulu ya. Jadi yang namanya sok itu nggak beneran. Kalau kita lihat ada orang sok kaya, berarti kita mengatakan dia tidak kaya, tapi sok. Ada yang sok pintar. Ketika kita menarasikan sok, berarti kita meyakini bahwa dia tidak pintar, hanya sok. Berarti Gus Sane pun tahu saya tidak membela. Itu satu ya. Berarti Gus Sane ini mungkin memahami dalam balawah itu ada satu seni dalam berbahasa. Ini masuk bab badi kalau tidak salah ya. Masuk kepada tahsin dalam makna, keindahan dalam membuat narasi. Di situ ada namanya ta'kiduz zammi bima yushbihu al-madhah. Jadi satu narasi yang sebetulnya mengokohkan kalau kita sedang mencela, tapi dari narasinya ini terkesan seolah-olah memuji. Itu bahasanya ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan. Nah, adapun cara merangkai narasi ta'kiduz zammi bima yushbihu al-madha itu, ingin menajamkan celaan tapi dengan narasi yang seolah-olah memuji, ada dua cara. Yang pertama, tu'ta sifatu madhin manfiyatun, mendatangkan sifat yang baik tapi dinafikan, dinegasikan. Artinya membuat narasi negatif tapi di situ sifat baik, seperti tidak alim. Alim kan baik tapi ada tidaknya, tidak kaya atau tidak pintar atau tidak tampan ya. Kemudian wa tustasna minha sifatu dhammin. Kemudian ada istisna dan setelahnya itu ada sifat buruk. Jadi gitu rumusnya ya. Negasi atau nafi, kemudian sifat baik, kemudian ada istisna, kemudian ada sifat buruk. Nah, contohnya begini. La khaira fihim. Tidak ada baiknya pada kaum itu illa annahum jubana. Kecuali mereka itu adalah ya orang-orang jubana, penakut gitu ya. Jadi kalau kita mendengar narasi ada istisna itu biasanya kan lil isbat, untuk mengisbat, dan biasanya yang diisbat itu adalah setelah ilah dan yang dinafikan sebelumnya. Nah, kenapa ini bisa dianggap dipahami sebagai pujian? Artinya kenapa narasi ini sama dengan pujian? Karena rumusannya itu kalau ada huruf nafi kemudian disusul dengan istisna, itu mesti adalah untuk menetapkan atau lil isbat. Ya. Sementara kita hanya akan fokus kepada kalimat setelah la pertama, sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu faedahnya adalah mengisbat bahwa Allah itu Tuhan. Begitu. Jadi bukan tidak ada Tuhannya yang fokus, tapi bahwa ada Tuhan itu yaitu Allah. Nah, ketika ada orang bilang la khairah, tidak ada kebaikan, lalu diberi kecuali, itu mesti memahaminya orang itu berarti ada kebaikan itu. Tetapi ternyata malah yang disebut di akhir bukan kebaikan, tapi malah keburukan. Sehingga itu terkelabui. Itulah bahasa narasinya ini umumnya dipakai untuk memuji, tetapi diselipkan sedikit sehingga ini sebetulnya maknanya adalah mencela. Kamu itu ya
tidak alim sih, kecuali atau tapi kamu itu ya jelek gitu ya. Artinya sebetulnya biasanya orang bilang kamu tidak alim sih, tetapi mesti itu kan baik. Tetapi kamu ya semangat belajar, atau tetapi kamu ya pemurah. Kamu tidak kaya sih, tetapi kamu ya pemurah, atau kamu ya tidak tampan sih, tetapi kamu ya alim. Mestinya gitu rumusannya ya. Jadi sifat baik dinafikan, didatangkan istisna, kemudian mestinya sifat baik lagi, lazimnya begitu ya, sehingga ini menjadi pujian. Tapi kok yang didatangkan setelahnya malah buruk, sehingga menjadi kokoh yang baik dinafikan, yang buruk yang ditetapkan. Nah, sementara kita memahami narasi-narasi begitu, mestinya ini orang muji. Ya seperti yang saya bilang itu, kalau kita bilang ya sebetulnya kamu ya tidak alim sih, tetapi kamu ya baik akhlaknya. Itu kan pujian sebetulnya ya. Nah, yang kedua, narasi yang kedua adalah tusbatu sifatu dzambin ya, dzamin mengisbat sifat buruk, kemudian wa tustasna ba'dahu sifatu dzammin ukhra. Menetapkan satu sifat buruk, lalu ada istisna, ada pengecualian, tapi setelahnya buruk juga sifatnya. Mestinya kita terfikir istisna ini apa fungsinya? Yaitu mengeluarkan dari hukum sebelumnya. Artinya hukum sebelumnya adalah menetapkan sifat buruk. Oh, berarti kalau ada pengecualian, mesti ini keluar dari yang tertetapkan sebagai sifat keburukan itu. Mesti akan datang sifat yang baik, ternyata buruk juga ya. Sama dengan yang pertama itu. Yang pertama kan menafikan sifat baik, tetapi disusul dengan kalimat kecuali atau illah. Mestinya kalau disusul dengan istisna itu kan dikeluarkan. Prinsip istisna itu kan mengeluarkan dari hukum pertama ya. Hukum pertama adalah tidak ada baiknya atau tidak ada sifat baik. Tetapi atau kecuali, oh mesti setelahnya ada sifat baik, tapi ternyata setelahnya malah datang sifat yang buruk juga. Atau yang kedua, kamu buruk, illa ada istisna. Mestinya kalau ada istisna itu akan menganulir yang pertama, karena istisna itu untuk mengeluarkan dari yang pertama ya. Semuanya pergi kecuali, berarti kan tidak pergi ya. Tidak ada yang baik kecuali, berarti ada yang baik. Bodoh kecuali, berarti kan tidak bodoh. Tetapi ternyata malah dikuatkan lagi ya, kecuali ya bodoh gitu. Tidak berilmu, kamu ya tidak berilmu. Hanya saja kamu bodoh, begitu ya, kira-kira begitu ya, entah kamu ngerti atau enggak ya. Nah, begitu juga ketika saya mengatakan, misalnya ada Ustadz Salafi Wahabi itu salah membaca satu harkat. Ya, kita kan sepakat misalnya ada istighroku ya. Istighroku itu ada berapa harkat? Ada i, satu. Ada sin mati is 2, ada ta 3, ada rin 4, istir, ada ro 5, ada alif mati istighraq kan 5, ada kuh 6. Lalu orang salah baca terakhir istighraqi. Ya kan cuma salah satu di antara 6 harkat, kan salah satu. Satu aja yang salah, kan begitu kan? Ya mestinya kita bilang kamu sudah benar 5, cuman terakhir saja salah. Cuma karena terakhir itu memang nahu ya, makanya kamu yang nggak tahu nahu namanya, ya sudah begitu ya. Jadi nggak ada kita membela Ustadz Wahabi, apa aja yang mau dibela ya. Kadang saya kan punya tradisi merosting ya. Sebetulnya saya buat konten itu ya bukan ngeledek, yang ngerosting aja. Artinya ya setarakan mereka dengan orang-orang yang belajar Iqra itu kan. Iqra itu kan sudah bagus, kamu 5 huruf 5 harkat kamu cuma salah satu ya. Istighraqu sudah benar semua, terakhir yang salah. Atau istau, oh salah satu, istaghraqun, oh berarti salah satu harkat gitu ya. Jadi kalau mau dipartisi disalahkan secara keseluruhan, kasihan gitu. Jadi cari di mana benarnya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.